Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kepala Sekolah dan teman-teman semua. Siang. Izinkan saya Fauzia Umri, peserta PKG PJOK kelas 06 Kota Binjai tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari tugas akhir PKG PJOK kelas 06 Kota Binjai. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini saya akan membuat serangkaian kegiatan yaitu bermain permainan tradisional. Nah, kenapa saya memilih bermain permainan tradisional pada rencana tindak lanjut saya pada kegiatan ini? Satu hal yang melatar belakangi adalah permainan tradisional Indonesia yang kaya akan nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa-siswi yang ada di sekolah, khususnya TK Permata Bangsa. Nah, menerapkan nilai keberagaman dan memupuk rasa saling menghargai pada saat anak sedang bermain itu dinilai sangat penting. Pada saat sekarang, permainan tradisional sering dilupakan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi, kemudian teknologi yang sudah merambah pada anak usia dini juga. Nah, sebagaimana kita ketahui, di dalam permainan tradisional itu melibatkan gerak seluruh tubuh, baik itu kognitif maupun fisik motorik. Jadi yang diharapkan dari permainan tradisional ini, khususnya siswa-siswi TK Permata Bangsa dapat melatih gerak fisik motorik mereka, baik motorik halus maupun motorik kasar, dan juga melatih kemampuan kognitif siswa-siswi Permata Bangsa. Adapun tujuan program dari kegiatan bermain permainan tradisional ini adalah yang pertama, mengenalkan kembali permainan tradisional kepada murid-murid. Sebelumnya saya katakan bahwa seiring berjalannya waktu, permainan tradisional sudah mulai tergerus zaman dibanding dengan teknologi yang mudah diakses pada saat ini. Permainan yang bersifat online yang mudah mereka temukan di dalam gawai dan lain sebagainya. Jadi di sini tujuannya saya akan memperkenalkan kembali dengan berbagai macam permainan tradisional yang nantinya akan saya perkenalkan kepada murid-murid. Kemudian yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Permainan tradisional ini merupakan permainan yang diadopsi dari permainan-permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu, yang artinya memenuhi dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial anak seperti bekerja sama, komunikasi, dan sportivitas. Diharapkan ketika anak-anak memainkan peran pada permainan tradisional ini, anak-anak dapat melatih keterampilan kerjasama antara satu teman dengan teman yang lainnya dengan cara menumbuhkan rasa komunikasi, kemudian memupuk rasa sportivitas juga yang artinya setiap anak mampu menerima kekalahan ataupun kemenangan pada saat permainan tersebut. Capaian yang diharapkan dari bermain permainan tradisional ini, yang pertama adalah pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Di sini seluruh siswa terlibat aktif dalam kegiatan permainan tradisional. Adapun permainan tradisional yang nantinya akan dilaksanakan di kegiatan ini adalah ular tangga, congklak, dan engklek. Saya memilih 3 jenis permainan ini karena ini sangat sesuai dengan capaian perkembangan dari anak usia dini. Kemudian eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan permainan tradisional ini, murid-murid dapat mencari informasi tentang permainan tradisional ini terlebih dahulu, bisa melalui video yang diunggah di sosial media seperti YouTube ataupun sosial media lainnya. Kemudian dapat mengenali melalui literasi seperti buku bacaan dan lain-lain. Kemudian project, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Dari permainan tradisional ini nantinya diharapkan murid mampu mengenal dan mengidentifikasi jenis permainan tradisional apa yang dia mainkan
Jadi tujuan utamanya adalah menggali informasi tentang langkah-langkah dan bagaimana cara bermain permainan tradisional tersebut. Di akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari permainan ini adalah anak mampu menggali informasi dan mengenal informasi tentang permainan apa yang telah ia mainkan di permainan tradisional. Misalnya, nama permainannya, langkah-langkah bermainnya, ada berapa jumlah pemain dan sebagainya. Untuk struktur program dan mitra, di sini program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Kemudian murid yang terlibat adalah kelas KB, di sini KB adalah kelompok bermain, TKA dan TKB baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa saya di sini melibatkan seluruh murid? Dikarenakan dari 3 permainan yang saya pilih, yaitu ular tangga, congklak, dan engklek, itu sangat sesuai dengan tingkat usia capaian perkembangan mereka. Jadi untuk engklek itu di kelas TKA, kemudian di kelas TKB adalah di kelompok bermain adalah engklek untuk melatih fisik motorik kasar, kemudian ular tangga di TKA mengenal angka sederhana, literasi dan numerasi, dan kemudian congklak itu di TKB untuk literasi dan numerasi yang lebih besar. Kemudian penanggung jawab perlombaan adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru mapel. Di sini adalah guru kelas, mitra dengan KBS, dan mapeltik dalam pengarahan publish, yang artinya di sini kita membutuhkan guru yang paham akan IT untuk mengunggah ke sosial media atau kanal sosial media sekolah sebagai sarana promosi atau iklan untuk pengembangan program bermain permainan tradisional ini. Yang terakhir adalah mitra dengan wali kelas terkait koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak yang berasal dari murid. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki ataupun aset yang dimiliki sekolah dalam kegiatan permainan tradisional ini adalah yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Itu artinya di sini kita menggunakan aset manusia sebagai salah satu kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian murid yang berjumlah 97 orang dari tiap masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakat untuk menjadi peserta dan penonton. Nah, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, dibagi menjadi 2 lapangan untuk perlombaan. Jadi nanti lapangan akan dibagi 2, di sebelah sisi untuk pertandingan dan sebelah sisi lagi untuk pertandingan, dan untuk penonton bisa diarahkan menuju ke pinggir lapangan dengan menyusun kursi yang ada di kelas. Nah, yang terakhir, sekolah memiliki alat permainan yang lengkap untuk mendukung perlombaan. Nah, di sini kita menggunakan aset finansial, di mana seluruh alat permainan ini dibiayai atau dibeli dari dana BOS sekolah, begitu. Untuk rencana dan evaluasi, di sini evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan lomba selesai. Artinya akan ada yang direview dari peserta didik tentang perasaan mereka, tentang apa yang mereka sudah lakukan dalam permainan tradisional tersebut. Kemudian mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto yang nantinya menjadi sebuah contoh yang bisa dibagikan pada saat laporan hasil capaian pembelajaran murid kepada guru kepada orang tua. Nah, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani. Nah, untuk tantangan ketika kita melakukan permainan tradisional ini, yang pertama itu adalah cuaca.
sekarang kita melihat bahwa keadaan cuaca tidak menentu, kadang hujan dan kadang panas. Jadi sehingga saya memutuskan untuk membuat second option atau opsi kedua. Bagaimana jika cuaca yang sudah keadaan yang sudah kita tentukan tetapi cuaca tidak mendukung, maka kita akan beralih ke opsi kedua. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena kita berada satu atap dengan jenjang SD. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok dilakukan di hari efektif yang belajar. Evaluasi dan umpan balik yang memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah, di sini timeline untuk pelaksanaannya itu saya rencanakan pada setelah asesmen formatif semester 2 yang berlangsung pada 7-9 April. Jadi setelah asesmen berlangsung, ketika guru sedang melakukan asesmen atau penilaian hasil belajar di tengah semester, maka kita mengambil waktu sejenak untuk melakukan permainan ini sebagai salah satu bentuk refreshing murid-murid setelah belajar kurang lebih 3 bulan dan melakukan asesmen. Nah, sekian saja rencana tindak lanjut dari saya. Atas perhatian kepala sekolah dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Clear? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk mendengarkan rencana tindak lanjut saya pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan dan jabarkan nanti dapat kita lakukan dengan baik dan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang nantinya terjadi pada saat pelaksanaan permainan tradisional berlangsung. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya.